Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala itu Mas'udin radhiyallahu anhu laqad ra'aituna wa ma yataqallafu anha, yakni sholatal jamaati ila munafiqun ma'lumun nifaqi. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Laqad ra'aituna, sungguh aku menetapkan kepada kita semua, wa ma yatakhallafu anha, tiada yang meninggalkan anha darinya, yakni sholatal jamaati, yakni dari sholat berjamaah, illa munafikun, kecuali orang yang munafik, maklumun nifaqi, yang diketahui nifaknya. Keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau nyatakan dan membuat ketetapan bahwasanya tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan dia itu orang munafik yang sudah dimaklumkan kemunafikannya. Keras orang dulu. Buat orang yang ninggalin sholat jamaah munafik. Nah, sholat jamaah yang mingguan itu kan sholat Jumat. Nah, makanya kemarin heboh masalah Jumatan juga. Sholat jamaah itu diadakan juga Jumatan itu ya bisa juga secara umum ya berjamaah di masjid dalam sholat 5 waktu secara umum, tapi khususnya sholat Jumat itu munafik. Kemarin kita dengar khotbah, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 1 kali, dia telah berdosa pada 1 kali. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 2 kali, maka dia telah berdosa besar 2 kali. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia munafik. Wah, gitu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kita pernah dengar khotib begitu. Jadi ini qaul dari Ibnu Mas'ud. Ditakal Ibnu Mas'ud. Wah, ninggalin berjamaah munafik kan lah. Serem loh ninggalin berjamaah itu. Kalau kita lihat qaul ancaman ya, nadhiro. Apa? Nasihat yang isinya menakut-nakuti. Peringatan dengan cara menakut-nakuti, saking pengennya orang ini mau jamaah. Nah, belakangan ada fatwa ulama, sholat di rumah lebih baik daripada sholat di rumah. Ini kan bikin mumet itu begini. Nah, kalau kita ngaji begini, nyatanya begini, ya kan kita kalau ngaji di kitabnya begini, kenyataannya kok begono gitu loh. Oh ya, kadang-kadang lucu ini. Yang mau kita mumet, padahal kita ngaji. Kalau yang nggak ngaji, ya kalau yang kita ngaji ini yang kadang gitu. Ada keterangan seperti dari sahabat Ibnu Mas'ud munafik. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulaini minal kibari hatta yuqama fi sabbi walamma saka Ibnu Ummi Maktumin al-A'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qaida lahu wa dzakalahu bil madinati yauma idzin minal abari wal hawami wa buddha manzilihi anil masjidi li yu'adzirahu anil majili sholati jamaati fa adarahu ba'da dzikrihi li hadil asya'i kulliha falamma qama wa dhahaba ja'ahu alaihi salam falamma aqbala ilaihi qala lahu hal tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah faqala na'am faqala lahu alaihi salam fa haluma hala yakni bidzalika ta'ala ila sholati fala udra laka. Seru lagi ya. Artinya walaqad kana rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi seorang laki-laki didatangkan ia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhada bainar rajulaini, yang digandeng
Bainar rajulaini, antara dua laki-laki digandeng. Dia di tengah, ini dua laki-laki, nah dia digandeng. Dia di tengah gitu kan. Digandeng oleh dua laki-laki. Ada orang lain digandeng dua laki-laki. Ya. Yuhada bainar rajulaini minal kibari, lantaran sudah pikun. Orangnya sudah tua banget dan sudah pikun. Digandeng oleh dua laki-laki. Jalan gitu. Kata yukoma fi sofi, hingga ia diberdirikan dalam sop sholat. Diberdirikan di tempat sop sholat. Walamma syaka Ibnu Ummi Maktumin al-A'ma, dan ketika mengadukan keluhan sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi al-A'ma yang buta, dia memang karena buta yang tadi kan pikun, nah ini buta, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la qaida lahu, bahwasanya tidak ada orang yang menuntun, wajakarolahu kepadanya. Jadi annahu la qaida lahu, bahwasanya tidak ada orang yang menuntun kepadanya. Wajakarolahu ma bil Madinati, dan ia menuturkan, menceritakan, menyebutkan kepada Rasulullah tentang kesulitan-kesulitan yang terjadi di Madinah yauma idzin pada hari itu. Minal abari, yaitu banyaknya sumur, wal hawami, dan singa, wa buddha manjilihi, dan jauh rumahnya, anil masjidi, dari masjid, liyu azirahu, dengan tujuan supaya memberi udzur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, anil maji, ini sholat berjamaah, dari datang kepada sholat berjamaah. Fa'adzarahu, lalu Rasulullah memberikan udzur kepadanya. Ba'da dzikrihi, sesudah menuturkan lihadil asya'i kuliha Ibnu Maktum pada perkara-perkara ini semuanya. Falamma qama wa dhahaba ja'ahu alaihi salam, maka setelah Ibnu Ummi Maktum berdiri dan pergi, maka memanggil Rasulullah alaihi salam kepadanya. Falamma aqbala ilaihi, maka setelah ia menghadap kepada beliau, qala lahu, maka bersabda Rasul kepadanya, hal tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, apakah engkau masih mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Faqala na'am, maka ia menjawab ya. Faqala lahu alaihi salam, maka bersabda Nabi alaihi salam kepada Ummi Ibnu Maktum, fahaluma hala, maka marilah hadir, yakni bidzalika ta'ala, yakni disebabkan mendengar adzan, ila sholati, marilah engkau hadir kepada sholat berjamaah, fala udrolaka, maka tidak ada udur bagimu. Yang pertama, peristiwa di zaman Rasulullah, ada orang pikun, ya, itu digandeng-gandeng oleh dua laki-laki untuk diberdirikan di sholat. Saking hebatnya sholat berjamaah. Nah, di lain peristiwa ada Ummi Ibnu Maktum al-A'ma, dia orang buta di Madinah. Nah, dia orang buta, Ummi Ibnu Maktum itu al-A'ma. Dia mengadu, Saka itu mengadu, curhat, Saka itu curhat kepada Rasulullah. Apa curhatnya? Anahu la qaida lahu, bahwasanya tidak ada orang yang menuntun. Dia orang buta, mau ke masjid jamaah, nggak ada yang nuntun. Nah, kemudian wajah karolahu mabil Madinati, dan ia menuturkan kepada Rasul kesulitan di Madinah pada hari itu, yauma idzin. Di Madinah lagi sulit kondisinya bagi dia, bagi si al-A'ma, ya. Ummi Ibnu Maktum al-A'ma, dia kan orang tunanetra. Kenapa sulitnya? Minal abari, bi'run itu sumur, abar itu jamak dari sumur, karena banyak lubang-lubang sumur. Sumur di sana lubang-lubang itu aja, banyak lubang-lubang sumur. Kalau nggak ada yang nuntun, dikhawatirkan nanti jalan dia kejeglong nyebur
sumur. Ditambah wal hawami, dan banyak singa. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan tunanetra. Saya mau pergi ke masjid dalam saat ini, saya kesulitan. Satu, saya nggak ada yang nuntun. Biasanya walaupun nggak ada yang nuntun, biasanya pakai tongkat juga bisa kan gitu ya. Tapi saya nggak ada yang nuntun. Nah, sementara kondisi medannya sulit karena banyak lubang sumur dan banyak singa. Kalau sampai diterkam singa, saya nggak itu lah. Beliau mengatakan itu hanya ingin supaya Rasul memberikan udzur. Itu dianggap udzur sehingga nggak apa-apa kalau nggak sholat berjamaah ke masjid. Itu ya. Kemudian dia nyatakan wa buddha manjilihi anil masjid. Karena saking jauhnya tempat tinggal dia dari masjid, dia ngadu. Kalau saya nggak sholat jamaah di masjid gimana? Nggak apa-apa ya, karena saya jauh, nanti medannya sulit, banyak sumur, banyak singa. Sedangkan saya orang buta, supaya dimaafkanlah berjamaah itu. Jadi anil maji ini sholat jamaah, ya bisa datang untuk sholat jamaah di masjid. Fa'adarahu. Lalu Nabi memberikan udzur. Ya udah nggak apa-apa kalau memang ya itu, karena ba'da dzikrihi li hadhil asya'i kulliyah. Setelah Ibnu Ummi Maktum itu menceritakan kondisinya secara keseluruhan, diceritakan keadaan dia, lalu Nabi memberikan udzur. Tapi falamma qoma wa dhahaba ja'ahu alaihi salam. Maka setelah Ibnu Ummi Maktum berdiri selesai sholat, wa dhahaba, setelah berdiri kan Rasulullah berdiri, wa dhahaba, dan dia pergi meninggalkan Rasul, da'ahu alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil, Ummi Ibnu Maktum, kesini kau. Falamma aqbala ilaihi, maka setelah ia menghadap kepada beliau, Ummi Ibnu Maktum dipanggil ngadep, qala lahu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummi Ibnu Maktum, hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Apakah engkau masih mendengar azan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Masih dengar enggak kamu suara azan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Masih dengar enggak? Jadi alasannya kan jauh. Masih dengar enggak suara azan itu? Faqala na'am. Maka Ummi Ibnu Maktum menjawab, iya saya dengar, masih mendengar suara azan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Faqala lahu alaihi salam, maka bersabda Nabi alaihi salam kepada Ummi Ibnu Maktum, fahaluma hala, maka marilah hadir. Kalau masih dengar hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, yang mendingan hadir, mari hadir. Ya, yakni bidzalika ta'ala, yakni disebabkan masih mendengar adzan, marilah engkau hadir ila sholati, kepada sholat berjamaah. Masih dengar suara itu, jadi jauh dekatnya itu diukur dari mendengar apa enggak suara adzan. Kalau masih dengar suara adzan ya harus hadir. Masih dengar hayya 'ala shalah